Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semua. Kembali lagi sama saya, Uti, dalam cerita Dipaksa Menikah. Kali ini cerita Intan sama Riko udah sampai bab ke 20. Kita lanjutin ceritanya yuk. Malam hari, Riko turun dari kamarnya. Suasana rumah sangat sepi. Ia pun membuka kamar Intan dan tampaklah Intan sedang belajar karena besok tryout. Riko pun masuk dan duduk di tepi ranjang Intan. "Tan," panggil Riko. Sahut Intan tanpa menoleh ke Riko dan tetap fokus membaca bukunya di meja belajar. "Kamu udah makan belum?" tanya Riko. "Belum," jawab Intan singkat. "Yaudah yuk, makan di luar," ajak Riko. "Kemana?" tanya Intan masih fokus ke bukunya. Riko pun mendekati Intan lalu menutup bukunya dan menarik tangannya. Intan pun menurut saja karena memang perutnya sudah lapar. Riko mengajaknya masuk ke dalam mobil lalu melajukan mobilnya ke jalan raya. Setelah 20 menit perjalanan, akhirnya Riko memarkirkan mobilnya di sebuah rumah makan yang menjual berbagai macam olahan seafood. "Kamu gak alergi seafood kan?" tanya Riko saat akan membuka pintu mobil. "Enggak kok mas," jawab Intan lalu membuka pintu mobil dan keluar mengikuti Riko. Setelah itu mereka duduk dan pelayan pun menghampiri mereka. "Selamat malam, silakan, ini menunya," sapa pelayan sambil menaruh buku menu di depan Riko dan Intan. "Kamu mau pesan apa, Tan?" tanya Riko kepada Intan. "Apa ya? Terserah Mas Riko aja deh," jawab Intan pasrah. Yaudah deh. "Mbak, pesan 1 porsi kepiting jumbo saus plus 2 porsi nasi. Minumnya 2 es jeruk. Udah deh itu aja mbak," pesan Riko pada pelayan. Pelayan itu pun pergi setelah mencatat dan mengulang pesanan Riko. "Kenapa Tan?" tanya Riko pada Intan yang dari tadi terlihat diam. "Kenapa apanya mas?" tanya Intan balik. "Ya, kamu diam aja dari tadi, kenapa?" tanya Riko balik. Aku lagi nginget-nginget yang aku baca tadi loh. Besok kan tryout. Ya, malam ini aku harus belajar," jawab Intan jujur. Riko pun berdiri dan berjalan ke arah kasir lalu mengucapkan sesuatu yang Intan tidak bisa mendengarnya. Setelah itu, Riko duduk kembali ke mejanya. 20 menit kemudian, pesanan mereka datang berupa bungkusan. "Ayo pulang," ajak Riko sambil membawa makanannya. "Lah, Mas, nggak jadi makan di sini?" tanya Intan heran. "Enggak, kita makan di rumah aja yuk," balas Riko sambil berjalan keluar. Intan mengikuti di belakang Riko. Sesampainya di rumah, Intan mengeluarkan makanan dari bungkusnya lalu menaruhnya di atas meja makan. Riko membuka kepiting itu lalu mengambil dagingnya dan menaruh di piring Intan. Tuh makan dulu, abis itu belajar lagi sana," perintah Riko menyuruh Intan makan. Intan pun memakannya hingga nasinya habis. Setelah itu, ia masuk ke dalam kamarnya untuk melanjutkan belajarnya. Riko pun makan sendirian setelah kepergian Intan. Setelah makan, Riko masuk ke dalam kamarnya Intan dan melihat Intan tertidur di meja belajarnya. Ia merasa kasihan, lalu memindahkan Intan ke tempat tidurnya dengan menggendongnya. Setelah membaringkan Intan di ranjang, Riko menyelimutinya dan ikut berbaring di sampingnya. Riko memandangi wajah Intan yang tertidur dengan lelapnya, lalu menyingkirkan rambut yang menutupi wajahnya. Cantik juga, udah gitu mandiri, gak manja, bisa segalanya lagi. Dan sekarang dia ini istri aku, batin Riko lalu mencium kening Intan. Riko pun tidur di kamar Intan lagi. Keesokan harinya, Intan bangun jam 5 pagi. Ia melihat Riko tidur di sampingnya. Ia pun bertanya-tanya, kenapa Riko bisa tidur di kamarnya. Mas Riko bangun. "Mas," panggil Intan sambil menggoyang-goyangkan tubuh Riko. Riko pun membuka matanya. "Kenapa?" tanya Riko sambil mengucek matanya. "Kok tidur sini sih?" tanya Intan.
Tadinya mau nemenin kamu belajar, tapi pas aku masuk, kamu ketiduran di meja. Ya udah deh, aku temenin kamu tidur aja sekalian, jawab Riko sekenanya. Intan pun mengingat-ingat kejadian semalam, dan dia memang ingat kalau ia tertidur di meja belajar. Terus, Mas Riko mindahin aku ke kasur? Tanya Intan penasaran. Ya iyalah, jawab Riko singkat karena merasa masih mengantuk. Makasih ya Mas. Oh iya, aku kesiangan. Pagi ini aku gak masak deh, ucap Intan lalu bangun dan berlari ke kamar mandi. Cerita Intan dan Riko sampai sini dulu ya. Terima kasih sudah setia mengikuti cerita Dipaksa Menikah. Sampai jumpa di bab berikutnya. Dadah!